Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin ganteng di sini. Di video kali ini Mimin bakalan nyeritain sebuah kisah menarik berjudul Kisah Nyata. Pasrah melihat kehebatan Busari selaku guru privateku. Adit adalah seorang siswa kelas 12 SMA yang tengah mempersiapkan diri untuk ujian masuk akademi kepolisian. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk membuat orang tuanya bangga. Meskipun ia termasuk siswa yang cukup rajin, materi ujian yang berat membuatnya kewalahan. Ia sadar bahwa ia membutuhkan bimbingan khusus untuk menghadapi ujian ini. Melalui rekomendasi seorang teman, Adit dikenalkan kepada Busari, seorang guru privat yang terkenal di kotanya. Busari, seorang perempuan berusia awal 30-an, dikenal memiliki kemampuan mengajar yang luar biasa. Dengan gelar sarjana pendidikan dari universitas ternama, ia telah membantu banyak siswa mencapai cita-cita mereka. Selain itu, kepribadian Busari yang ramah dan hangat membuatnya mudah diterima oleh siswa dari berbagai latar belakang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe YouTube Dina HD terlebih dahulu biar kamu gak ketinggalan update konten menarik lainnya. Pertemuan pertama mereka berlangsung di ruang tamu rumah Adit. Saat Busari masuk, Adit langsung merasa kagum. Busari tampil sederhana namun berwibawa, mengenakan kemeja putih dan rok hitam panjang yang memberikan kesan profesional. Senyum lembutnya segera mencairkan kecanggungan yang semula Adit rasakan. Dengan suara tenang, Busari memperkenalkan diri dan menjelaskan metode pengajaran yang biasa ia gunakan. Saya akan membantu kamu memahami materi dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan, kata Busari sambil membuka buku catatannya. Tapi saya juga perlu tahu sejauh mana kemampuan kamu sekarang, supaya kita bisa mulai dari titik yang tepat. Adit hanya mengangguk, merasa sedikit gugup. Ia jarang sekali berinteraksi secara intens dengan orang dewasa di luar keluarganya. Namun, ada sesuatu tentang Busari yang membuatnya merasa nyaman. Selama sesi perkenalan itu, Busari menanyakan banyak hal tentang Adit, mulai dari mata pelajaran yang dirasa sulit, mimpi-mimpinya menjadi polisi, hingga rutinitas belajarnya sehari-hari. Busari mencatat setiap jawaban Adit dengan teliti, sambil sesekali memberikan pujian kecil yang membuat Adit semakin percaya diri. Kamu sudah punya dasar yang cukup bagus di matematika, ujar Busari sambil tersenyum. Kita tinggal perkuat di bagian-bagian yang kamu rasa masih kurang. Sesi pertama mereka diakhiri dengan penyusunan jadwal belajar. Busari menyarankan pertemuan 3 kali seminggu, setiap sore sepulang sekolah. Ia juga memberikan tugas-tugas kecil yang harus Adit selesaikan di luar sesi belajar. Kita sama-sama bekerja keras, ya, kata Busari sebelum pamit. Kamu bisa mencapai impianmu kalau kamu mau berusaha. Setelah Busari pulang, Adit duduk termenung di meja belajarnya. Dalam hatinya, ia merasa lega sekaligus bersemangat. Pertemuan pertama itu bukan hanya memberinya harapan untuk memperbaiki nilai dan kemampuan, tetapi juga menghadirkan sosok guru yang benar-benar peduli dengan perkembangan dirinya. Saat itu, Adit belum menyadari bahwa pertemuan dengan Busari akan membawa pengaruh besar dalam hidupnya, lebih dari sekadar membantu mempersiapkan ujian. Namun, ia tahu satu hal dengan pasti, ia ingin memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk memenuhi harapan guru privatnya yang luar biasa itu. Sejak pertemuan pertama mereka, Adit merasa sesi privat bersama Busari menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Dalam setiap pertemuan, Busari selalu berhasil membuat suasana belajar terasa menyenangkan, meski materi yang dibahas seringkali sulit. Dengan gaya mengajar yang santai namun terarah, ia mampu menjelaskan konsep-konsep rumit dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Adit mulai mengagumi Busari bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena sikapnya yang tulus dan penuh perhatian. Setiap kali Adit terlihat lelah atau kehilangan fokus, Busari tak segan untuk menyemangatinya. Kamu pasti bisa, ucapnya sambil tersenyum hangat. Tidak ada mimpi yang terlalu besar kalau kamu mau berusaha. Kalimat-kalimat seperti itu menjadi energi baru bagi Adit, membuatnya merasa dihargai dan didukung. Dalam waktu singkat, Adit merasa semakin dekat dengan Busari. Mereka sering mengobrol di sela-sela belajar, membahas topik ringan seperti hobi, keluarga, atau pengalaman hidup. Dari cerita-cerita itu, Adit mengetahui bahwa Busari adalah seorang perempuan mandiri yang tinggal sendirian di kota itu. Ia pernah mengajar di sekolah formal, tetapi memilih menjadi guru privat agar memiliki fleksibilitas waktu. Enak, ya, jadi guru privat. Waktunya bisa diatur sendiri,
kata Adit suatu sore. Enak, tapi juga penuh tanggung jawab, jawab Busari sambil tersenyum. Setiap siswa itu unik, jadi saya harus mencari cara terbaik supaya mereka bisa belajar dengan maksimal. Itu yang bikin pekerjaan ini menantang sekaligus menyenangkan. Percakapan semacam itu seringkali membuat Adit tertegun. Ia melihat Busari sebagai sosok yang kuat, bijaksana, dan dewasa, karakteristik yang jarang ia temui pada orang-orang di sekitarnya. Lambat laun, kekaguman Adit terhadap Busari tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Busari, seperti caranya menyelipkan rambut ke belakang telinga atau senyumnya yang selalu tulus setiap kali berhasil membuat Adit memahami materi. Di sisi lain, Busari juga merasakan perubahan dalam dinamika hubungan mereka. Ia menyadari bahwa Adit, meskipun masih remaja, memiliki pemikiran yang matang dan sopan santun yang membuatnya nyaman. Namun, ia berusaha keras untuk menjaga batas-batas profesional antara guru dan murid. Meski demikian, ada saat-saat di mana percakapan mereka terasa lebih personal dari yang seharusnya. Suatu hari, saat mereka membahas materi yang cukup berat, Adit tiba-tiba berkata, "Ibu, kalau nanti saya berhasil jadi polisi, itu semua karena bantuan ibu." Busari tersenyum kecil dan menjawab, "Kamu harus ingat, keberhasilan kamu nanti adalah hasil dari kerja kerasmu sendiri. Saya hanya membimbing." Namun, Adit merasa berbeda. Busari bukan hanya seorang guru baginya. Ia adalah seseorang yang membuat Adit merasa didengar, dihargai, dan dimengerti, sesuatu yang sulit ia dapatkan dari teman-teman sebaya atau bahkan keluarganya. Hari demi hari, perasaan Adit semakin sulit ia kendalikan. Setiap pertemuan dengan Busari menjadi momen yang ia nanti-nantikan, bukan lagi karena ia ingin belajar, tetapi karena ia ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama Busari. Ia tahu perasaan itu salah, tetapi ia tidak bisa menghentikannya. Di sisi lain, Busari mulai merasakan tanda-tanda kekaguman Adit yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih. Ia tidak pernah mengatakannya secara langsung, tetapi dari cara Adit menatapnya, ia tahu bahwa ada perasaan yang sedang tumbuh di hati pemuda itu. Busari merasa cemas, tetapi ia tidak ingin membahasnya secara terbuka. Baginya, menjaga hubungan tetap profesional adalah prioritas utama, meskipun di dalam hati kecilnya ia mulai merasakan kebimbangan. Kedekatan mereka yang tumbuh perlahan namun pasti mulai menciptakan dinamika baru yang rumit, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan guru dan murid. Kedekatan Adit dan Busari yang awalnya hanya sebatas hubungan guru dan murid mulai berubah secara perlahan, bahkan tanpa mereka sadari. Dalam setiap sesi privat, suasana belajar terasa semakin berbeda. Adit tak lagi hanya mendengarkan penjelasan Busari, tetapi juga memperhatikan hal-hal kecil yang dulu mungkin ia abaikan. Cara Busari tersenyum saat menjelaskan, bagaimana rambutnya yang tergerai selalu diselipkan ke belakang telinga, hingga wangi parfumnya yang lembut. Di sisi lain, Busari juga mulai menyadari intensitas perhatian Adit yang kian meningkat. Setiap kali mereka selesai belajar, Adit selalu memulai obrolan ringan, menanyakan hal-hal personal seperti hobi atau makanan favorit Busari. Sebagai seorang guru, Busari seharusnya menghentikan percakapan yang terasa terlalu akrab itu, tetapi ia seringkali membalasnya dengan senyuman dan jawaban singkat. "Saya senang kalau belajar sama ibu," kata Adit suatu hari dengan nada yang terdengar lebih dari sekadar ungkapan biasa. "Belajar memang harus dinikmati, Dit," jawab Busari dengan senyum khasnya, meskipun ia mulai merasa ada sesuatu yang tak wajar dari cara Adit memandangnya. Hubungan yang awalnya terlihat normal kini mulai menunjukkan tanda-tanda yang melampaui batas. Suatu sore, saat sesi belajar berlangsung, Adit tiba-tiba berhenti menulis. Ia menatap Busari dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Bu, kenapa ibu selalu sabar sama saya, ya? Saya ini kadang suka nggak fokus, tapi ibu nggak pernah marah," ucapnya. Busari tersenyum kecil. "Setiap orang punya cara belajarnya sendiri. Tugas saya hanya membimbing kamu supaya kamu bisa mencapai tujuanmu." Namun, Adit tak puas dengan jawaban itu. Ia melanjutkan, tapi saya rasa, ibu lebih dari sekadar guru buat saya. Ibu itu inspirasinya saya." Kata-kata itu diucapkan dengan nada pelan, namun penuh arti. Busari terdiam sejenak. Ia berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya mulai terasa tidak nyaman. "Terima kasih, Dit, tapi kamu harus ingat tujuan utamamu. Fokuslah pada mimpimu untuk menjadi seorang polisi. Itu yang lebih penting," katanya akhirnya, mencoba mengalihkan pembicaraan.
Namun, setelah momen itu, hubungan mereka semakin sulit untuk dikendalikan. Setiap kali bertemu, Adit selalu berusaha menciptakan obrolan yang lebih personal, bahkan kadang menyisipkan pujian-pujian yang membuat Bu Sari merasa canggung. Meskipun ia selalu mencoba untuk bersikap profesional, ada saat-saat di mana ia merasa lemah terhadap perhatian yang diberikan Adit. Puncaknya terjadi ketika suatu sore, Adit datang dengan membawa sekotak kecil kue favorit Bu Sari. "Ini buat Ibu. Terima kasih sudah sabar ngajarin saya," katanya dengan senyum lebar. Bu Sari ragu-ragu menerimanya. "Kamu nggak perlu repot-repot, Dit. Saya di sini hanya menjalankan tugas. Tapi saya ingin Ibu tahu kalau saya benar-benar menghargai semua yang Ibu lakukan," jawab Adit. Momen itu membuat hubungan mereka semakin sulit untuk didefinisikan. Bu Sari tahu bahwa ia telah membiarkan batas antara profesionalitas dan hubungan personal menjadi kabur. Ia merasa bersalah, tetapi di sisi lain, ada bagian kecil dari dirinya yang menikmati perhatian Adit. Bagi Adit, perasaan yang ia simpan terhadap Bu Sari semakin sulit untuk diabaikan. Ia tak lagi memandang Bu Sari hanya sebagai seorang guru, tetapi sebagai seseorang yang ia kagumi dan, tanpa ia sadari, mulai ia cintai. Di tengah dinamika ini, fokus Adit terhadap tujuan awalnya, yaitu mempersiapkan ujian masuk polisi, mulai goyah. Ia seringkali merasa sulit untuk berkonsentrasi, pikirannya terus dipenuhi oleh sosok Bu Sari. Begitu pula dengan Bu Sari yang mulai merasakan tekanan emosional. Ia tahu bahwa hubungan ini salah, tetapi ia bingung bagaimana harus mengakhirinya tanpa melukai perasaan Adit atau dirinya sendiri. Hubungan mereka telah melangkah ke wilayah yang berbahaya. Keduanya kini terjebak dalam perasaan yang seharusnya tidak ada, tetapi terlalu sulit untuk dihindari. Kelas privat bersama Bu Sari akhirnya mendekati akhir. Setelah berbulan-bulan menjalani rutinitas belajar bersama, Adit menyadari bahwa waktunya semakin singkat. Setiap sesi yang dulu terasa biasa kini menjadi sangat berarti baginya. Ada rasa enggan di hatinya untuk mengakhiri pertemuan-pertemuan itu, meskipun ia tahu ujian masuk polisi yang menjadi tujuan utamanya semakin dekat. Suatu sore, di sesi belajar terakhirnya, suasana terasa berbeda. Bu Sari tampak lebih formal dari biasanya, sementara Adit berusaha menahan kegelisahannya. "Adit, ini pertemuan terakhir kita. Saya harap kamu sudah siap untuk ujian," ucap Bu Sari dengan senyuman yang dipaksakan. Adit terdiam, menatap buku catatannya tanpa benar-benar membaca apa yang tertulis di sana. "Kenapa harus berakhir, Bu? Saya merasa masih banyak yang harus saya pelajari," jawabnya dengan nada rendah. "Kamu sudah cukup, Adit. Percaya dirilah. Semua yang kita pelajari selama ini akan membantumu," ujar Bu Sari sambil menepuk bahunya dengan lembut. Namun, di balik kata-katanya, ada perasaan berat yang tak mampu ia ungkapkan. Setelah sesi itu selesai, Adit tidak langsung pulang seperti biasanya. Ia tetap duduk di kursi, menatap Bu Sari yang sedang membereskan alat tulis. "Bu, saya nggak bisa bohong kalau saya merasa kehilangan," katanya tiba-tiba, suaranya bergetar. Bu Sari berhenti sejenak, lalu menatap Adit dengan mata yang penuh dilema. "Adit, setiap pertemuan pasti ada akhirnya. Itu bagian dari kehidupan," ucapnya dengan suara lembut. "Tapi kenapa rasanya ini lebih sulit dari yang saya bayangkan?" tanya Adit. Wajahnya menunjukkan rasa frustrasi. Bu Sari menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. "Adit, saya tahu hubungan kita sudah melewati batas. Saya juga merasa bersalah karena membiarkan semuanya menjadi seperti ini. Tapi kamu harus mengingat tujuanmu. Hidupmu jauh lebih penting daripada perasaan yang sementara ini," katanya dengan nada tegas namun penuh kasih. Percakapan itu menjadi momen yang sulit bagi keduanya. Adit ingin memohon agar Bu Sari tetap berada di sisinya, tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Sementara Bu Sari, meskipun hatinya berat, merasa ini adalah keputusan terbaik untuk masa depan Adit. Beberapa hari setelah sesi terakhir itu, Adit merasa ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Ia mencoba kembali fokus pada persiapan ujian, tetapi pikirannya terus saja melayang kepada Bu Sari. Di sisi lain, Bu Sari memutuskan untuk membatasi kontak dengan Adit demi menjaga batasan yang seharusnya ada sejak awal. Di tengah semua ini, Adit mulai merenungkan apa yang terjadi. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Bu Sari, meskipun tulus, tidak seharusnya menjadi prioritasnya saat ini. Ada impian besar yang harus ia raih,
Dan ia tahu bahwa membiarkan dirinya larut dalam perasaan hanya akan menghambat langkahnya. Waktu terus berjalan, dan jarak yang tercipta antara mereka mulai terasa sebagai hal yang tak terhindarkan. Adit berusaha mengalihkan fokusnya sepenuhnya pada ujian, sementara Busari melanjutkan kehidupannya sebagai guru privat, meskipun bayangan Adit masih melekat di pikirannya. Ketika akhirnya hari ujian tiba, Adit merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia membawa serta semua pelajaran yang telah ia dapat, baik dari buku maupun dari pengalaman bersama Busari. Meskipun rasa kehilangan itu masih ada, ia memilih untuk melangkah maju, yakin bahwa ini adalah jalan yang benar untuk mereka berdua. Di saat yang sama, Busari hanya bisa berdoa dari kejauhan, berharap Adit sukses dan menemukan kebahagiaannya. Meski mereka tidak lagi bertemu, kenangan tentang hubungan mereka menjadi bagian dari perjalanan hidup masing-masing, mengajarkan mereka tentang pentingnya batasan, tanggung jawab, dan keikhlasan dalam menerima kenyataan. Hari ujian itu akhirnya tiba. Adit bangun lebih awal dari biasanya, mempersiapkan dirinya dengan hati yang penuh keyakinan sekaligus rasa gugup. Semua yang telah ia pelajari bersama Busari seakan terbayang dalam ingatannya, bukan hanya materi pelajaran, tetapi juga nasihat dan dorongan yang membuatnya merasa mampu menghadapi tantangan ini. Ketika Adit melangkah masuk ruang ujian, ia teringat kembali percakapan terakhirnya dengan Busari. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, Adit. Jika kamu fokus dan bersungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin, kata Busari waktu itu. Kata-kata tersebut terasa begitu kuat, seolah menjadi pengingat bahwa ia tidak sendirian. Ujian berlangsung dengan intens. Setiap soal yang muncul di hadapannya ia jawab dengan penuh konsentrasi. Di tengah-tengah proses itu, bayangan tentang Busari masih sesekali melintas, tetapi kali ini ia tidak membiarkan pikirannya teralihkan. Ia tahu, fokusnya saat ini adalah ujian, bukan perasaan yang selama ini ia pendam. Ketika ujian selesai, Adit keluar dari ruangan dengan perasaan lega. Ia merasa telah memberikan yang terbaik. Namun, ada kekosongan yang sulit ia jelaskan. Selama ini, ia terbiasa berbagi momen penting dengan Busari, tetapi kini ia hanya bisa memendam semuanya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Adit merenungkan segala hal yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Busari, meskipun nyata, tidak seharusnya menjadi prioritasnya saat ini. Ada impian yang lebih besar yang menantinya, impian untuk menjadi seorang polisi dan membanggakan keluarganya. Hari-hari berlalu, dan Adit mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Ia mengisi waktunya dengan kegiatan yang lebih produktif, seperti olahraga dan belajar mandiri. Meskipun tidak mudah, ia berusaha menerima kenyataan bahwa hubungannya dengan Busari hanya akan menjadi bagian dari masa lalu. Di sisi lain, Busari juga menjalani kehidupannya dengan penuh kehati-hatian. Ia fokus pada pekerjaannya sebagai guru privat, memastikan tidak ada lagi hubungan yang melewati batas profesionalisme. Meski demikian, dalam hatinya, ia menyimpan doa untuk kesuksesan Adit, berharap bahwa keputusan berat yang ia ambil adalah yang terbaik untuk keduanya. Pengumuman hasil ujian akhirnya tiba. Dengan tangan bergetar, Adit membuka hasilnya dan mendapati namanya tercantum sebagai salah satu peserta yang lolos. Perasaan bahagia dan bangga bercampur menjadi satu. Ia segera memberitahukan keluarganya, yang menyambut berita itu dengan sorak-sorai. Di tengah euforia itu, Adit merasa ada satu orang yang ingin ia kabari, Busari. Namun, ia menahan diri. Ia tahu bahwa kehidupan mereka telah berjalan ke arah yang berbeda. Sebagai gantinya, ia menuliskan surat sederhana yang tidak pernah ia kirimkan, berisi rasa terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah Busari berikan. Waktu berlalu, dan Adit terus melangkah maju dalam hidupnya. Kenangan tentang Busari tetap hidup di hatinya, bukan sebagai luka, tetapi sebagai pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kedewasaan. Ia belajar bahwa tidak semua hal yang kita inginkan bisa kita miliki, dan terkadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Kini, Adit berdiri di depan masa depan yang cerah, membawa serta semua pelajaran hidup yang ia peroleh. Meski hubungan mereka berakhir, ia yakin bahwa pertemuannya dengan Busari adalah salah satu momen yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana.